Kan itu makin lama makin terdengar nyaring nih. Nah di titik itu perasaan Suti udah nggak enak. Firasatnya mengatakan ini kayak ini bukan laki aku lah, ini nggak mungkin abang kayak gini. Suara abang nggak kayak gini, ini pasti ini orang lain nih gitu kan pikir si Suti. Nah karena penasaran, Suti pun memberanikan diri untuk membuka pintu itu dan melihat siapa orang yang datang ini kan. Dan ketika pintu belakang itu dibuka, wah betapa terkejutnya si Suti, ternyata orang itu Pak Said mertua yang baru dikuburkan tadi siang tuh. Cuma serem, wajahnya gosong, giginya betaring, kukunya panjang-panjang dan runcing. Dan epiknya kalian pikir dia datang kayak pocong kan? Enggak. Tubuhnya Pak Said ini menyerupai seekor beruang penuh badannya pembulu tau kalian. Melihat penampakan semengerikan itu, apa nggak terkejut si Suti langsung berlari, dia balik badan, dia berlari ke arah pintu depan. Tanpa diduga si makhluk ini ternyata ngejar si Suti juga. Wah macam mau diterkam ya, si Suti ikut berlari juga. Suti makin lari kan, dia berniat buat balik ke rumahnya yang ada di desa sebelah. Dan selama Suti itu berlari, makhluk itu tetap juga ngejar. Soalnya mau nerkam si Suti. Aduh bayangkanlah sama kalian. Gimana? Astagfirullahaladzim, tolong. Suti berlari-lari, makin cepat Suti berlari, makin cepat juga malah untuk ngejar Nah di momen menegangkan itu langkah Suti harus terhenti karena di depan dia waktu dia berlari itu lagi ada pohon yang tumbang nutupi di bagian jalan. Suti dilompatnya pohon itu, dilanjut lagi berlari kan. Wah tolong. Waktu ditengok ke belakang ternyata makhluk itu jatuh gara-gara macam tersandung pohon kelapa lah kata si Suti. Dan yang Suti lihat berikutnya makhluk itu macam mencakar-cakar pohon tuh, pohon yang udah bikin dia jatuh tuh, dan melupakan fokusnya untuk mengejar si Suti gara-gara ketabrak pohon. Nah karena fokus si makhluk itu teralihkan, akhirnya Suti pun berhasil sampai ke rumah dengan selamat. Setibanya di rumah Suti langsung tolong halo dek, udah deh buka pintu. Nah nggak lama Rois kakek buyutnya si Wawa ini dia lagi bukain pintu. Dia nengok wajah kakak pucat pasti ngos-ngos kan. Ngapa kak, ada apa? Ngapa pucat gitu? Astagfirullahaladzim, bapak ibunya juga keluar. Astagfirullahaladzim, barusan bapak mertua aku bangkit dari kubur, tapi bentuknya serem kali dek. Terus dia ngejar-ngejar aku. Semua diceritain sama si Suti kan sama mereka. Nah dengar cerita itu ibunya pun berusaha untuk menenangkan Suti. Lalu udah kamu istirahat aja. Di sini kamu udah aman kan, udah nggak ada lagi si sosok itu kan. Ya bu takut aku nggak mau balik ke rumah kata Suti. Dah lah tuh. Nah keesokan harinya Suti pun bangun dengan perasaan yang masih trauma tapi dia berusaha untuk beraktivitas seperti biasa. Nah nggak lama nih beberapa tetangga datanglah dan menanyakan kejadian semalam sama si Suti karena mereka juga dengar teriakan Suti Dan sejak kejadian tetangga-tetangga yang ngejenguk si Suti ini berita tentang Pak Said berubah wujud jadi makhluk mengerikan tersebarlah itu kemana-mana Dan nggak cuma warga kampungnya Suti aja yang dengar, warga di kampungnya Hamid juga ikut mendengar kabar itu kan. Suti kan ada di dekat kampungnya kan, dia kan ada kabur ke kampungnya. Kampung tempat Pak Said itu tinggal juga terdengar tuh kabar kayak gitu. Nah karena kejadian itu sangat-sangat menghebohkan, warga jadi takut lah lewat rumahnya Pak Hamid waktu malam Suti pun gak mau lagi balik